Kadang-kadang kita di sekolah menemukan kondisi yang tidak ideal. Tidak ideal ini kadang-kadang kita terlalu banyak peran ya. Di sekolah itu kita terlalu banyak peran. Pertama peran kita kalau di rumah sebagai orang tua, kemudian peran kita sebagai anggota masyarakat, mungkin kayak Bu Siska, Ibu PKK. Terus banyak sekali peran kita, belum lagi apalagi posisi ibu-ibu ini banyak sekali perannya di masyarakat itu. Kadang-kadang ketika peran yang luar biasa itu membuat kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Benar nggak ibu-ibu? Ya. Ketika belum lagi keadaan anak, suami yang membuat, belum lagi sekolah, belum lagi rekan sejawat yang luar biasa, banyak sekali tantangannya yang membuat kondisi itu tidak ideal. Nah, tiba-tiba membuat kita emosi itulah yang membuat kita bisa tensi kita langsung naik ya, bisa jadi 140 mungkin barangkali Pak Arif ya. Atau bisa juga ada ibu-ibu ini beragam juga Pak Arif, bisa juga dia langsung down, bisa 100 per 60 atau 100 per 58. Nah itu yang membuat kita tidak bisa menstabilkan emosi kita karena terlalu peran yang banyak kita. Tapi apapun itu kita harus menghadapi tentang itu, peran apapun kita harus bisa mengontrol emosi kita. Nah untuk kali ini Bapak Ibu kita akan mempraktikkan mindfulness kita, bagaimana kita mengontrol emosi kita. Nanti setelah kita bisa mengontrol emosi kita bisa memimpin pembelajaran yang baik, kemudian siswa bahagia, senang dan nyaman. Baik Bapak Ibu, mungkin silakan Bu Ana, kita coba untuk praktik mindfulness kita. Oke Bapak Ibu, untuk praktik mindfulness-nya ada 3 tahapan. Yang pertama, latihan stop, kemudian latihan mendengarkan dengan sadar, kemudian latihan melihat dengan sadar. Jadi untuk menstabilkan emosi yang tadi kata Ibu Nana tadi, dengan begitu banyaknya ya peran kita juga, walaupun jangankan di masyarakat, di tempat kita kerja aja mungkin peran kita ganda atau mungkin bisa lebih ya. Contoh kayak Pak Rio, Pak Said itu perannya terlalu ganda di sekolah. Iya Pak Rio ya, terlalu banyak sehingga emosinya letaknya di mana. Oke, untuk menstabilkan emosi yang tadi, maka kita akan menggunakan 3 latihan ini. Yang pertama, praktik stop. Apa saja itu latihan teknik praktik stop itu? Yang pertama, berhenti. Amati napas, amati perasaan. Kelola pikiran dan lanjutkan kembali aktivitas. Itu praktek stop. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Oke Bapak Ibu, kita coba ya. Berhenti semuanya. Mari istirahat sejenak. Istirahatkan fisiknya dan mental selama 3 menit saja. Oke, istirahatkan dulu fisiknya, mentalnya santai, gak ada lagi pola pikiran sana sini. Saya ya, sudah 3 menit, belum santai? Loh, santai dulu. Masih ada pikiran yang lain? Masih coba-coba? Iya, tenangkan dulu. Iya, tenangkan dulu. Santai dulu. Silakan perasaan yang membebani Bapak Ibu, pikirannya tinggalkan dulu. Oke, mulai santai ya. Sebelum
Kita mulai. Silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Nyaman nggak kepada Ibu rasanya? Oke. Boleh geser-geser tempat duduknya. Yang penting merasa nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk. Tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Anak ya. Kemudian rasakan kursi yang menopang tubuh Anda atau tubuh Bapak Ibu. Rasakan kursi yang nyaman enggak? Rileks enggak ya kalau main kursi ini? Nyaman lah kursi kita. Nyaman kursi ya. Kemudian rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Kakinya paskan ke lantai. Kemudian silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja, tapi tetap rileks. Boleh di atas meja, boleh di pangkuan. Yang mana Bapak Ibu merasa rileks? Gimana merasa rileksnya? Silakan pejamkan mata. Ibu Siska mau tidur katanya kalau pejamkan mata. Iya. Silakan pejamkan mata. Oke, kamu Ibu, silakan pejamkan matanya. Jika merasa nyaman atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Oke. Sudah, relax. Amati napas masuk dan keluar. Ya. Bernapaslah seperti biasa. Relax Bapak. Pak Anju bisa relax loh. Ayo Pak Anju, kita relax Pak Anju. Tinggalkan beban yang ada. Baik, saat bernapas rasakan udara masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Tetap rileks ya Bapak Ibu. Mari napas lebih pelan dan dalam. Napas pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Bernapas dalam 4 hitungan. Menghembus dalam 4 hitungan. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Amati tubuh terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah. Amati tubuh mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang dan daging. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang dan daging. Baik, kemudian kedua bahu
lengan atas dan kemari Anda. Kemudian kedua bahu, lengan atas dan kemari Anda. Kedua bahu, lengan atas dan kemari Anda. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Ini boleh dekat matanya. Amati perasaan Anda saat ini. Amati perasaan Anda saat ini. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Bapak Ibu, kita akhiri lagi dengan satu kali napas yang lebih panjang dan terakhir. 1, 2, 3. Oke. Oke, silakan lanjutkan. Kemudian itu tadi yang disebut dengan praktik stop. Dengan emosi kita tadi itu namanya dengan praktik stop. Maka yang Anda pikirkan, pas ya? Saya tahu Bu apa yang dipikirkan. Kalau Bu Dina kalau Eka apa enggak? Iya. Terbaca loh ya Bu Nana ya. Iya. Iya. Kita dia. Apa yang akan Anda pikirkan? Apakah pilihan yang Anda lakukan setelah itu? Itu dari praktek stop. Lanjut yang kegiatan ya. Latihan mendengar dengan sadar. Oke. Kita refleksi dulu yang pertama. Amati pikiran dan perasaan Anda sebelum melakukan, saat melakukan. Apakah mudah kehilangan fokus dan sudah melakukan latihan? Ayo kita refleksi dulu sebentar. Setelah tadi kita mempraktekkan praktek stop tadi, ya, boleh Bapak Ibu amati pikiran dan perasaan Anda sebelum melakukannya. Sebelum melakukan tadi bagaimana perasaan Bapak Ibu, dan sesudah melakukan tadi apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang dipikirkan, dirasakan, apa yang dipikirkan. Ya? Ayo siapa dulu lah mau berbagi di sini? Dia, Bu Rizka. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Perasaan saya sedikit berbagi. Tadi sebelum melakukan praktik stop itu jujur Bu, tidak menafik itu mampu. Perasaan masih kemana-mana jalan-jalan. Setelah melakukannya secara bertahap dengan dipandu oleh Ibu Nana dan Ibu Siti, ya, Bu Ana dan Bu Ana, maaf Bu ya, itu menjadi sedikit relax dan akhirnya ngantuknya hilang dan intinya tenang Bu, ketenangan dan pikiran jadi terfokus, menjadi lebih nyaman, lebih santai. Itu yang saya rasakan Bu. Entah kalau teman-teman yang lain mungkin beda atau sama, tidak tahu. Terima kasih Bu. Baiklah, terima kasih. Sebelum tadi melakukan praktik stop, saya sebenarnya kurang konsentrasi. Dari awal tadi kurang konsentrasi, kemudian mungkin ada agak lelah, capek seperti itu. Tetapi setelah melakukan praktik stop tadi, saya merasa lebih nyaman, lebih aman, dan lebih senang. Ada rasa senang dan lebih semangat lagi. Nah, itu yang saya rasakan. Sebenarnya praktek ini baru kami laksanakan pada hari ini. Sangat besar sekali pengaruhnya yang kami rasakan. Pertama, sebelum kegiatan ini tentu saja Ibu, leher saya ini agak pegal ya. Tapi setelah ada arahan dari Ibu, langkah-langkahnya bagaimana kita
pejamkan mata, bagaimana kita menghayati apa yang kita pikirkan, sedikit banyak sangat membantu kami untuk kegiatan ini sampai sore biar lebih semangat lagi. Dengan latihan mendengar dengan sadar. Baik, sebelum kita mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Boleh digeser-geser tempat duduknya agar lebih nyaman. Cobalah tetap seperti tadi, duduk tidak membungkuk Bu, tetap posisi tegak. Karena nanti ada kelainan di tulang punggung, bisa lordosis, skoliosis. Baik, rasakan kursi sama yang tadi, rasakan kursi yang menopang tubuh Bapak Ibu. Kemudian rasakan telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja dengan rileks. Yang mana posisi Ibu yang membuat nyaman. Baik, silakan pejamkan mata. Jika merasa nyaman atau cukup, jika sudah merasa nyaman, cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Nah, Ibu bisa amati suara-suara yang terdengar dari tempat kita berada saat ini. Amati suara yang terdengar. Kalau ada bisikan, biarkan saja Bu. Baik, mulai dari suara yang paling dekat, apa saja suara yang terdengar, kira-kira dari mana suara tersebut. Ini di sini kita 30 detik. Bu Ana boleh menghitung dari sekarang. 1, ini mendengar suara yang terdengar, kira-kira dari mana suara tersebut. Kita hitung 30 detik. Suara mana? 1, 2, 3. Sambil terus bernapas dengan pelan, panjang dan dalam. Selanjutnya suara yang jauh. Suara yang jauh. Apa saja suara yang terdengar, kira-kira dari mana suara tersebut. Apa saja suara yang terdengar dari jauh, kira-kira dari mana suara tersebut. Kita mulai 30 detik. Baik, kita akan menyelesaikan latihan mendengar dengan sadar ini. Silakan buka kembali mata secara perlahan. Ambil napas panjang dan dalam sekali. Boleh sampai 3 kali. Ambil napas yang panjang dan dalam sekali. 1 kali lagi, ambil napas yang panjang dan dalam sekali. Terima kasih. Baik, setelah ini kita akan lanjut nanti dengan praktik melihat dengan sadar. Baik, sebelumnya kita refleksi dulu ya tangan tadi. Panjang mungkin. Baik, apa yang tadi kita sudah latihan mendengar dengan sadar. Jadi kalau yang saya dengarkan, kalau yang dekat yang saya dengarkan suara anak-anak menjerit gitu ya, anak-anak, kemudian suara sebelah ya, iya, Pak Agung, kemudian suara dari sebelah sana juga ada ini, anak ya. kalau dari jauh Pak? Kalau dari jauh, entah, bingung saya. Iya. Iya, tapi saya kayak mendengar, saya dengar suara anak saya gitu kan. Tapi kira saya aja kan ya. Mungkin Bu Diana, ya benar Bu Diana.
Kalau suara yang paling dekat tadi suara panggung, suara mudah-mudahan yang ketinggian, terus hanya mukul-mukul tiang. Nah itu. Kalau yang jauh sepertinya ketutup sama suara yang dekat, tapi saya mendengarkan suara hati saya. Kalau yang dekat saya mendengar suara Ibu Nana dan kipas angin. Kalau yang agak jauh sedikit ya suara anak-anak, suara lato-lato, suara mukul tiang, suara Pak Ahmad juga. Tuh, panggung. Ibu. Oke Bapak Ibu, kita akan tadi kegiatan praktik yang ketiga, melihat dengan sadar. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar nyaman. Kalau yang merasa nggak nyaman, sekarang ini boleh geser-geser. Sama seperti yang kegiatan pertama dan kedua, duduknya tegap tidak membungkuk, kedua tangan boleh di atas meja tegap, tapi kedua tangan bahunya ya, kemudian boleh di atas meja atau di atas bahu. Pangkuan ya. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Boleh pejamkan mata atau pandangan ke bawah ya Bapak Ibu. Oke, pandangan ke bawah. Amati tiga benda yang ada di depan Anda. Naikkan lagi, ayo amati. Silakan Bapak Ibu amati, angkat anunya. Nah, amati tiga benda yang ada di depan Anda. Mulai dari benda pertama. Perhatikan benda tersebut. Yang pertama, bentuknya. Teksturnya. Warnanya. Kemudian gerakan yang mungkin ditimbulkan bisa dari luar. Yang Bapak Ibu lihat tadi, boleh dari tadi itu boleh lihat ya, seperti pohon daunnya bergerak, boleh yang di dalam ini, boleh yang di luar, terserah Bapak Ibu. Yang pertama ya, udah dapat benda yang pertama, sudah tahu tadi ya. Kemudian lanjutkan pada benda yang kedua. Bentuknya, teksturnya, warnanya. Sama seperti yang benda pertama tadi, tidak mesti benda yang ada di dalam kelas ini atau di dalam ruangan ini. Boleh Bapak Ibu fokus ke dunia, lihat. Oke, sambil terus bernapas pelan. Perhatikan yang benda yang keduanya ya. Kemudian lanjutkan benda yang ketiga. Sama seperti benda-benda sebelumnya. Perhatikan bentuknya, teksturnya, warnanya. Kita akan menyelesaikan latihan melihat dengan sadar ini. Silakan buka mata tubuh secara perlahan, ambil napas pelan-pelan dalam, ambil napasnya panjang dan dalam.
bisa berulang-ulang. Oke, selesai. Kita akan refleksikan. Oke, siapa yang dulu nih merefleksikan benda 1, 2, dan 3-nya? Pak Beri ini dari tadi nggak ada suaranya. Pak Beri nggak ada suaranya ya, Bu? Iya. Yang pertama yang saya lihat itu ada kayak seperti balon terbang. Kemudian saya melihat keluar ada apa namanya kayak pohon pinang yang keluar itu. Dan yang ketiga ini ada origami depan kayak gini. Oke. Iya. Bentuk dengan tekstur yang berbeda, warnanya juga. Iya. Kalau yang pertama, ya. Kalau yang pertama bentuknya bulat gitu kan. Yang kedua ya berupa bentuk pohon pada umumnya. Dan yang ketiga ini bentuk seperti ini ya, burung ya. Warna yang berbeda ya, Pak. Iya. Lanjut. Untuk benda pertama yang saya lihat tadi, saya melihat keluar ada tembok, ada dinding, tiang. Bentuknya persegi panjang, kemudian warnanya berwarna hijau dan teksturnya keras. Untuk benda yang kedua, saya melihat ada jam. Di sana warnanya ada warna hijau dan bentuknya bulat, kemudian teksturnya juga Jamnya teksturnya. Udah ada ya, Bu Dina ya. Lewat jamnya lewat lihat tekstur. Karena apa lihat jamnya? Lihat jarumnya. Sekalian. Oke, untuk benda yang ketiga mungkin sama seperti Pak Mary tadi, saya memperhatikan ada lampion. Di sana ada banyak sekali warnanya, ada yang berwarna kuning, warna pink, dan warna hijau, ada oranye, putih, biru. Untuk teksturnya lembut, kemudian bentuknya lonjong, itu aja gitu. Yang pertama saya lihat air, Bu. Air bentuknya tabung, bukan tabung sempurna nih, Bu. Yang kedua, saya lihat ke atas, ternyata Jokowi lagi senyum sama saya. Jadi kalau ditanya bentuknya persegi panjang, teksturnya ya keras, warnanya ada warna bendera merah, putih, hitam. Yang ketiga saya nunduk lagi, saya lihat buku, Bu. Bentuknya sama persegi panjang, teksturnya keras, warnanya coklat. Terima kasih, Bu. Iya. Benar. Apa manfaatnya bagi kita? Iya, untuk menstabilkan, merilekskan ya emosi. Mungkin tadi sebelum kita melaksanakan kegiatan tadi mungkin ada yang badannya yang di sini tapi pikirannya entah kemana, melayang-layang ya, ada ya seperti itu ya, hanya orangnya yang di sini tapi pikirannya kemana-mana. Atau mungkin tadi pas nyampe mau ke sini emosinya lagi gimana gitu, tidak stabil. Belum nyampe sini, masih di rumah, masih ada sesuatu yang belum terselesaikan. Oke, maka kita praktekkan seperti ini. Begitu juga nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila kita menghadapi suatu masalah, menghadapi sesuatu yang membuat emosi kita tidak stabil,
ya, tidak stabil emosi kita bisa melakukan kalau nggak ketiga-tiganya bisa salah satu dari ini untuk menstabilkan emosi yang meledak atau bersiskar. Apalagi kalau di sekolah, kita kalau sudah mulai kita emosi, mulai anak jadi sasaran ya. Mulai emosinya mulai tinggi, masuk ke kelas, ya bisa apapun yang terjadi. Maka sebelum itu kita harus menstabilkan dulu emosi kita. Kita merasa, oh nih kondisi saya belum bagus nih, belum fit nih ke sekolah atau kelas. Maksudnya bukan kondisi fisik, tapi emosi yang kita alami, kita rasakan, maka kita akan bisa menggunakan dari tiga kegiatan ini. Contoh, apabila kita melihat dengan sadar, kita duduk sejenak hanya beberapa menit, kita lagi marah, lagi emosi, ya kita duduk sejenak, kita perhatikan di sekeliling kita, maka emosi itu akan hilang dengan sendirinya. Itu ya. Begitu juga dengan tadi mendengarkan sesuatu. Jadi orang kadang kalau lagi emosi, lagi marah, dia akan mendengarkan musik, gitu ya. Kan? Kadang mendengarkan apa gitu. Kalau kita dalam arah kita bisa dengan tausiah gitu ya. Apa itu menyenangkan hati kita. Kita tidak akan mengikuti emosi yang sedang kita alami. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kalau saya lebih memilih seperti Pak Anjur katakan tadi pagi, diam, diam, dan diam. Kenapa? Iya, itu kuncinya ya Pak Anjur ya. Diam, diam, dan diam. Ketika kita emosi, mungkin kita ada sahabat kita, rekan sejawat kita lagi berselisih, bertentangan, kita lebih baik memilih diam. Nah, kenapa? Itulah cara kita mengontrol emosi. Kita dengarkan saja. Makanya tadi ya Bu ya, mendengarkan di dekat kita dengarkan saja. Bahkan yang suara-suara jauh pun kita dengarkan. Artinya apa? Kita diam saja sejenak, bawa tenang. Kadang-kadang kalau lagi puncaknya lagi emosi itu, bawalah berwudu, bawa istighfar. Kadang-kadang emosi ini memang luar biasa mengurus energi. Jadi biasanya coba Bapak Ibu lihat orang-orang yang mempunyai emosi yang luar biasa itu lebih beresiko ke penyakit, mulai dari stroke, kemudian diabetes. Itu orang-orang yang tidak bisa mengontrol emosi dengan baik. Nah, kita posisi peran sebagai guru pemimpin pembelajaran harus bisa mengontrol emosi dengan baik, apalagi mempunyai siswa yang luar biasa aneka ragamnya. Nah, jadi inilah maksud dari tujuan pelatihan kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke integrasi kompetensi sosial emosional dalam rencana pembelajaran. Baik ya, saya tawarkan dulu. Kegiatan ini kan lebih 1 jam. Mau dilanjutkan apa setelah istirahat? Kalau ini kita lanjutkan, kita bisa lanjutkan, berarti potong dulu sejenak ya Bu ya. Nanti nanti kita istirahat dulu, bisa jadi kita lambat pulangnya. Jadi kita lanjutkan saja ya. Nanti seandainya ada sejenak, kita jeda sejenak. Baik Bapak Ibu, sesi ini kita akan mencoba melakukan integrasi kompetensi sosial emosional ke dalam rencana pembelajaran. Kemudian silakan Bapak Ibu buka kembali RPP berdiferensiasi yang telah Bapak Ibu bawa, silakan. Yang dalam bentuk print atau masih di dalam laptop, silakan dibuka. Bu Ana, kita bagi 5 berapa kelompok nih Bu Ana? Bapak Ibu sepakat saja kita bagi berapa kelompok?